Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu, Dia sabda karunia dan tangan kanan ilahi, Engkau yang Bapa janjikan, Kau bergandakan rahasa. Halaulah musuh umat-Mu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita gereja memperingati pesta hari raya Pentakosta, 50 hari sesudah Paskah. Dan peristiwa turunnya Roh Kudus menceritakan dengan jelas dalam kisah para rasul bahwa Roh Kudus turun atas para rasul dan memberikan daya yang istimewa bagi mereka, yang memberikan daya yang kuat untuk meneguhkan memulai pelayanan mereka, untuk mewartakan kebangkitan Kristus kepada semua bangsa. Dalam daya Roh Kudus itulah juga yang membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan setia kepadanya. Kita perlu mengingatkan diri kita masing-masing bahwa Roh Kudus senantiasa hadir bersama kita dan menguatkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu, dan baharuilah seluruh muka bumi. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita ikuti perayaan syukur ini. Yang pertama-tama kita akui segala dosa serta kekurangan-kekurangan hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendorong saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Kau, kami melukai Kau, kami menyembah Kau, kami memuliakan Kau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan kurnia-kurnianya hidup kami sungguh diperbaharui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang kudus, satu Katolik dan Apostolik, kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba di hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak.
Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Putuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Putuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak kupuji. Engkau amat agung, badan dan sinar kebesaran. Putuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya, bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Putuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Putuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggotanya itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum oleh satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus disalibkan, malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengampuni dosa orang, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya akan tetap ada." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sering membuat tanda salib dan di dalamnya sering kita mengungkapkan kata Roh Kudus. Tapi secara nyata kita belum secara mendalam mengimani atau mengakui kehadiran Roh Kudus. Kenapa saya katakan demikian? Karena Roh Kudus itu agak samar-samar dalam diri kita. Seringkali kita berpikir bahwa yang ada itu adalah yang nampak dan bisa kita rasakan. Padahal Roh Kudus, kalau ditanya apa itu Roh Kudus, di mana dia, kita sulit menunjukkan Roh Kudus itu. Maka saya berani mengatakan kita ini hanya soal pengungkapan aja. Karena diajarkan ada Roh Kudus, kalau kita ya asahatop dibiarkan aja, kira-kira seperti itu. Sudah meliling pembicaraan, asahatop, asal di stop. Misalnya kalau saya ngomong biasanya siwa mengatakan biarkan aja supaya cepat, atau juga tidak bisa menang, kira-kira seperti itu. Itu pengertian kita tentang Roh Kudus. Kita belum paham secara mendalam tentang Roh Kudus itu. Karena apa? Tidak bisa kita sentuh dan tidak bisa kita rasakan secara langsung. Seperti kita memegang lilin ini, oh lilin ada. Kita mengalami Romodamian, oh Romodamian masih ada. Jiwa juga kita pukul, ternyata jiwa masih hidup. Seperti itu. Anes kita bilang tidak ada karena tidak ada di sini di ruangan ini. Ternyata setelah dilihat, oh ternyata si Anes ada karena dia ada di luar karena nggak muat. Si Siwa mengatakan si Anes tidak ada karena dia tidak ada di ruangan ini karena belum melihat. Selama dia belum melihat orang-orang itu, dia mengatakan pada umumnya dia tidak ada karena konsep kita yang ada itu adalah yang nampak. Jadi Roh Kudus itu seperti itu saya rasa. Seringkali kita abaikan Roh Kudus. Padahal kita mengimani ada pribadi Allah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa pun ya karena ada kita Bapa maka sering-sering kita panggil Bapa. Sebenarnya tidak. Yang Yesus yang sering kita tekankan karena dia hadir dalam bentuk manusia sehingga kita kadang-kadang yang nampak itu. Maka luar biasa Allah kita itu Allah yang hidup hadir bersama-sama kita dalam bentuk manusia. Seandainya Yesus Allah tidak hadir dalam bentuk putra manusia, maka
saya kira bisa saya bayangkan Allah itu lama-kelamaan akan jauh, akan hilang dari pemikiran manusia. Tapi karena ada konsep-konsep kehadiran Allah yang bentuk manusia, maka Yesus itu seringkali kita ingat terus setiap saat. Berdoa pun dalam kepribadian kita, dalam keseharian kita, dalam batin kita sering berdoa, Yesus, Yesus, Yesus. Nah, Roh Kudus dan Allah Bapa seringkali, ya boleh dikatakan, dinomor duakan, meskipun mereka ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hari ini Pentakosta kita rayakan secara khusus, secara meriah. Karena apa? Karena sekaligus penutupan masa Paskah, dan kita akan memasuki masa biasa. Jadi Roh Kudus ini sekali lagi saya tekankan hadir bersama kita lewat kisah-kisah yang telah kita bacakan dalam bacaan pertama, dalam bacaan kedua, bahwa Roh Kudus itu sungguh-sungguh hadir. Dan inilah bukti kehadiran Roh Kudus sehingga Yesus itu kita imani sampai saat ini. Karena apa? Daya Roh Kudus itulah yang menguatkan, yang mendorong para rasul untuk mewartakan itu ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu karena apa? Karena Roh Kudus, bisa kita bayangkan orang-orang misionaris dulu bisa sampai ke Indonesia dengan situasi dulu, zaman itu zaman Romo Damian yang masih darurat sekali, tapi orang misionaris bisa sampai. Itu karena apa? Itu karena Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ada. Romo Damian sering cerita kalau di meja makan, bisa dibayangkan dulu bagaimana itu parongil zaman Romo Damian, ya Romo ya. Baru Pak Barat yang seram katanya zaman Romo Damian. Dari Sidikalang ke Pak Barat dan sampai Salam jalan kaki. Bayangkan. Tapi tidak ada, kata Romo Damian, tidak ada sedikit pun rasa takut. Padahal waktu Karmel Cup orang dari perdagangan banyak takut ke Pak Barat. Udah zaman modern. Pada zaman itu Romo Damian tidak takut. Lalu pikir tadi kemarin, jadi tidak ada rasa takut. Jadi kalau sudah bersama Roh Kudus, tidak ada rasa takut apapun. Saya bayangkan, berarti Roh Kudus itulah yang hadir sama Romo Dam. Padahal di hutan sampai sekarang adalah perbatasan di Papua Barat dan Sidikalang itu hutan. Tidak jalan besar seperti sekarang. Dan ada juga tidak ada, kata Romo Damian, sedikit pun rasa takut. Parongil juga dulu mereka bermalam jalan kaki dari Parongil sampai ke Perdomo. Bisa dibayangkan itu ketika saya pas tulisan. Apalagi zamannya Romo Dam. Tapi Romo Dam mengatakan tidak ada sedikit pun rasa takut. Itu refleksi Romo Dam sekarang. Itu karena apa? Roh Kudus yang mendorong mereka untuk melaksanakan itu dan menjaga mereka dalam perjalanan itu. Jadi Roh Kudus itu hadir. Tidak mungkin orang bisa melakukan itu kalau tidak karena dorongan Roh Kudus. Ada dorongan. Banyak tanda-tanda lain yang sungguh-sungguh yang membuktikan bahwa Roh itu ada. Dan kita ini semua yang hadir ini juga karena dorongan Roh Kudus. Hujan pun ditembus. Biasanya siwa tidur jam-jam segini. Tapi karena didorong oleh Roh Kudus, dia bisa hadir. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi siwa. Misal contoh konkret, tidak bisa dipungkiri itu karena dorongan Roh. Sampai pakai mantel dan segala, itu karena Roh. Anis. Itu karena Roh. Banyak tanda-tanda lain yang membuktikan itu sebenarnya bahwa Roh itu ada. Sehingga kita tidak perlu berbicara menanyakan kemana Roh itu. Roh itu selalu melayang-layang di antara kita dan ada di antara kita menemani perjalanan hidup kita. Memang kadang-kadang berat dan kita bertanya, kalau memang Roh Kudus itu ada, kenapa seperti ini? Itu pertanyaan biasa, pertanyaan normal dalam perjalanan hidup. Tapi kalau kita jalani dengan keyakinan adanya Roh, semua itu akan terlampaui, semua akan terjalani. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia kan jelas untuk membuktikan kembali buah-buah Roh. Kita tidak perlu harus, kadang-kadang untuk zaman sekarang terutama anak muda seringkali
ingin bisa berbahasa roh. Wes bablas misalnya yang tidak dimengerti oleh orang lain. Ada juga baru-baru bertanya, bagaimana itu pastor? Apa benar apa yang dikatakan sendola sobiela juba dan sebagainya itu kan? Apa benar itu? Saya katakan, biarlah mereka yang mengartikan itu. Kita tidak bisa menilai. Tapi jelas dalam kisah para rasul, jelas pada hari ini yang mereka ungkapkan itu adalah bahasa orang lain. Mereka tidak tahu bahasa sebelumnya, bahasa Yahudi yang melihat para rasul berdoa itu, tapi sekarang mereka mengerti bahasa ini mereka mengerti, bukan bahasa yang tidak dimengerti. Bahasa roh itu adalah bahasa yang dimengerti oleh pendengarnya. Maka sebutkan sendiri, apakah ketika Anda berada berdoa lalu Anda mengerti? Kalau Anda mengerti, berarti itu adalah bahasa roh. Kalau Anda tidak mengerti, bukanlah bahasa roh. Itu dikatakan dalam kisah para rasul tadi, bacaan pertama. Bahasa, mereka mengerti bahasa kita sendiri. Padahal mereka itu dari kampung. Tapi kok mereka bisa mengerti bahasa kita. Itulah bahasa roh. Itulah bahasa roh. Jadi tidak perlu bertanya bahasa. Yang penting kita ini. Kalau surat Rasul Paulus, fakta nyata, konkret itu bahasa roh. Bahkan lebih dalam lagi Paulus mengulasnya itu, bahasa roh itu bukan hanya soal bahasa, nampak dalam tindakan, nampak dalam perbuatan bahasa. Itu yang disebut dengan buah-buah roh. Kalau orang sudah merasakan buah-buah roh, itulah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan sekedar bahasa, bukan sekedar lips, bukan, tapi buah nyata. Apa itu buah-buah roh? Dalam Galatia itu yang dikatakan Paulus, kemudiannya pasti apa? Bukan itu buah roh mudah. Pertama, kasih. Jadi orang yang memiliki kasih itulah yang dipenuhi roh. Orang tidak memiliki kasih pasti dipenuhi iblis. Pasti. Jadi orang yang mencintai, orang yang mengasihi, itulah yang dipenuhi oleh roh. Jadi itu buah-buah roh. Jadi baru berbuah roh itu dalam hidup kita. Baru yang berikut adalah sukacita, damai sejahtera. Itu dalam Galatia, damai sejahtera. Jadi orang yang bersukacita, yang damai sejahtera, senyum-senyum, jalan senyum-senyum, itu sudah dipenuhi roh. Maka kalau siwa senyum-senyum jalan itu ke aula, itu dipenuhi roh. Ada sukacita di dalam dirinya. Berarti bertemu dengan orang yang bersukacita. Jadi antara yang bersukacita dan yang bersukacita bertemu, maka mereka inilah yang dipenuhi roh. Kalau sepihak tidak ada sukacita. Contoh, silakan kita contoh biar. Apalagi buah-buah roh. Buah-buah roh itu ada lagi kesabaran. Nah, orang yang sabar itu adalah orang yang dipenuhi roh. Jadi kita ini belum orang yang dipenuhi roh karena belum sabar. Satu-satunya yang diantara kita yang hadir ini yang sabar hanya Ramadan. Sabar. Itu sudah. Kalau ada masalah umat datang ke Ramadan. Kalau si siwa konsultasi sama Ramadan, dia Ramadan akan menasihati. Sayangnya siwa nggak pernah datang konsultasi. Sayangnya itu aja. Sabar. Jadi saya sendiri belum dipenuhi roh karena belum sabar. Saya kurang sabar. Maka saya akan latihan. Saya nggak tahu umur berapa nanti saya bisa sabar. Dia belum dipenuhi roh saya sekarang. Belum dipenuhi roh. Dalam hal kesabaran saya kurang sabar. Kurang sabar. Ada sabar di sini kita akan menghadapi orang-orang kayak gini. Saya kadang-kadang sabar. Kadang-kadang, tapi belum sesabar Romo. Ada juga kemurahan. Orang yang murah hati. Semua itu yang dipenuhi. Orang yang murah hati itu adalah orang yang dipenuhi
Roh Kudus. Jadi di buah-buahnya Paulus yang mengatakan ini. Jadi kalau orang yang murah hati, langsung katakan aja dia dipenuhi Roh Kudus. Tidak perlu berbahasa roh. Tidak perlu, kalau ada bahasa roh datang sendiri nanti. Kalau usah dipelajari bahasa roh seperti mempelajari bahasa Inggris. Murah hati, memberi, murah hati dan sebagainya. Itu adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Baru ada ketekunan, orang yang tekun, bersabar dan sebagainya. Sama saja itu dipenuhi. Ada juga kesetiaan. Itu adalah buah-buah roh sebagai. Dan pertanyaannya, apakah ini ada dalam diri kita masing-masing? Apakah buah-buah roh yang kita yakini sungguh-sungguh sudah hinggap seperti lidah api dalam kepala kita masing-masing, menyala-nyala? Itu pertanyaan. Apakah seperti lilin ini menyala-nyala lidah roh itu dalam hidup kita? Menjadi pertanyaan. Sekian lama kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, seringkali kita mengatakan bahwa kita memiliki roh dan sebagainya. Seringkali juga dalam faktanya tidak ada buah-buahnya dalam kehidupan kita. Tidak otomatis bahwa pengikut Kristus yang mengakui Roh Kudus ada nampak buah-buah rohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sia-sia segala-galanya itu kata Paulus kalau tidak ada di dalam diri kita adalah kasih. Segala-galanya tidak ada. Padahal makanya pertanyaan buah-buah roh itu dalam Paulus itu adalah pertama adalah kasih. Segala-galanya itu mengajar sebagai iman dan sebagainya. Kalau tidak ada nampak kasih dalam perbuatan kita dalam sehari-hari, kehidupan sehari-hari, tidak ada gunanya. Maka saudara-saudara, mari kita hadirkan Roh Kudus dalam diri kita masing-masing, supaya nampak berbuah dalam pelayanan, dalam tugas, dalam panggilan kita, dalam apapun profesi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah roh itu yang bekerja dalam diri kita, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Biarlah hidup kita dituntun oleh roh, sehingga semuanya sungguh-sungguh bermanfaat, berfungsi, berfaedah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Allah Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, dipakan, dipakan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga dibangkitkan dari orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, dengarkanlah doa-doa para hamba-Mu ini, dan semoga Roh Kudus-Mu sungguh-sungguh menaungi seluruh gereja. Bagi umat Allah, semoga Allah Bapa menghibur dan mengembirakan hati umatnya dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa mendorong para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan Jadi baru seluruh muka bumi. bagi mereka yang lemah, semoga Allah Bapa menguatkan mereka yang lemah, mencairkan hati yang beku, dan membarui mereka berkat kedatangan Roh-Nya.
Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. bagi kita sendiri. Semoga Allah Bapa mencurahkan lagi kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, Dan jadi baru seluruh muka bumi. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, Dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami demi Kristus Tuhan dan antara kami. Amin. Persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami telah menerima anggur ini, inilah si bumi dan sama manusia yang bagiannya akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan Roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Selayak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab pada hari ini Engkau memahkotai perayaan Paskah. Roh Kudus Engkau curahkan kepada umat yang Engkau satukan dengan putra tunggalmu, dan Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu. Dialah yang melahirkan gereja, Dialah yang memperkenalkan Engkau kepada segala bangsa, Dialah yang menyatukan aneka bahasa dalam pengakuan iman yang sama. Maka dilimpahi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga dan para malaikat melambungkan pada kemuliaan bagimu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita doakan doa syukur agung yang ke-9, intensi misa untuk Priyanka Jacqueline Swandar yang merayakan ulang tahunnya hari ini yang ke-14. Semoga senantiasa diberkati oleh Tuhan menjadi anak yang dewasa, sehat selalu, dalam Allah dan seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, dan semoga buat perayaan Ekaristi ini dalam perayaan Pentakosta ini pembangunan pastoral di Cinta Damai berjalan baik, dan juga seluruh keluarga kita dilindungi oleh Roh Kudus, dijauhkan dari penyakit. Bapa, sungguh terpujilah Yesus yang Engkau utus, yang menjadi sahabat anak-anak dan orang miskin. Ia sendiri datang untuk menunjukkan kepada kami bagaimana kami dapat mengasihi Engkau dan mengasihi satu sama lain. Ia membersihkan hati kami dari segala kejahatan yang menghalangi persahabatan dan dari kebencian yang membuat kami tidak bahagia. Ia menjanjikan Roh Kudus yang akan mendampingi kami setiap hari agar kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kami mohon kepadamu ya Allah Bapa kami, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab pada malam sebelum menderita sengsara, dalam perjamuan bersama para murid-Nya, Ia menampakkan cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mencapkan roti itu dan memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Inilah Yesus yang dikorbankan bagi kita. Demikian pula Ia mengambil piala berisi anggur. Ia berdoa sambil mengucap syukur kepadamu dan memberikan piala itu kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Inilah Yesus yang dikorbankan bagi kita. Marilah menyatakan iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Maka ya Bapa yang penuh kasih, kami mengenangkan wafat dan kebangkitan Yesus penebus dunia, yang menyerahkan diri bagi kami agar kami dapat bersahabat kembali dengan Engkau. Terpujilah Engkau yang menyatukan kami. Kami mohon ya Tuhan Allah kami, kurniakanlah roh cinta kasih kepada semua orang yang ikut serta dalam perjamuan ini. Semoga kami semua semakin bersatu dalam gereja bersama Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup kami Cornelius Payung, serta semua uskup dan semua yang melayani umat-Mu. Terpujilah
semua orang yang kami kasihi, teristimewa Priyanka Jacqueline Iswandar yang merayakan ulang tahunnya hari ini yang ke-14. Semoga Engkau memberkatinya, memberikan kekuatan kesehatan, dan semoga menjadi anak yang dewasa dalam iman dan kepribadian, dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya di masa mendatang. Berkatilah juga mereka yang kurang kami perhatikan. Selamatkanlah orang-orang yang sudah meninggal, dan terimalah mereka di dalam rumah-Mu. Terpujilah Engkau yang menyatukan kami. Ya Bapa, semoga akhirnya semua sahabat Yesus berkumpul di surga, merayakan pesta abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah dan Bunda kami. Terpujilah Engkau yang menyatukan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, janganlah Engkau memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita yang akan menyambutnya. Anak domba Allah Yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Saudara-saudariku yang terkasih, pandang dan lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, siapkan kepada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
tubuh dan darah tubuh dan darah Kristus, tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan kurnia surgawi kepada gerejamu. Jagalah rahmat yang Engkau telah berikan kepada kami, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur, dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal dengan penerangan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Untuk hari Minggu, mungkin kita sudah di gereja malam Minggu, tapi akan ada surat pemberitahuan bersama Dewa Paroki hari Senin Bapak. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Saudara, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Amin. Ora